adik-adik, apa kabarnya pagi ini? Siapa yang tadi pagi bangun tidur langsung berdoa? Ayo, ada yang gak berdoa? Ada ya? Enggak kan? Bagus. Siapa yang tadi pagi bangun tidur langsung sarapan? Sama kakak juga, bangun tidur kakak langsung sarapan. Enggak ding, berdoa dulu, terus sarapan. Nah, adik-adik, ini kan hari Minggu, kita mau mulai ibadah kita. Jadi, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Ceria nomor 361, ayat yang pertama dan yang kedua. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan boleh membangunkan kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami mau mulai ibadah kami. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan juga berkati kakak layan yang akan memberitakan firman Tuhan, agar kiranya Tuhan boleh selalu senantiasa pakai kakak layan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, amin. Adik-adik, sekarang kita dengarkan cerita dari kakak layan. Kakak harap adik-adik semuanya duduk diam, tenang, dan fokus mendengarkan cerita. Selamat mendengarkan. Hai adik-adik, selamat pagi. Senang sekali nih kita bisa bertemu kembali. Adik-adik, kabarnya bagaimana? Kak Tasya berharap kita semua dalam kondisi baik, sehat, dan sukacita. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman. Adik-adik, yuk kita buka kitab kita. Bacaan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1-12. Kisah Para Rasul 19 ayat 1-12. Kita akan membacanya secara bersama-sama ya. Kak Tasya mengundang adik-adik untuk berdiri. Kisah Para Rasul 19 ayat 1-12 di bawah terang judul Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat.
dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian pembacaan firman, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan adik-adik duduk kembali. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan atau belajar dari salah satu tokoh, seorang bapak yang namanya Bapak Paulus. Bapak Paulus ini adalah seorang rasul yang adik-adik pasti sudah pernah mendengar ya cerita sebelumnya, bahwa sebelum dia menjadi rasul, dia adalah seorang yang membenci atau suka membunuh orang-orang yang percaya pada Kristus. Tapi akhirnya adik-adik, ketika dia sudah percaya pada Tuhan, dia melakukan tugas panggilannya sebagai pemberita firman Tuhan. Nah, bacaan kita dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1-12 ini menceritakan perjalanan Bapak Rasul Paulus ini ketika berada di Efesus. Adik-adik ada yang udah pernah ke Efesus? Ya, sama, kata Tasya juga belum pernah. Karena sekarang namanya sudah berubah, jadi bukan Efesus lagi. Sekarang namanya berubah menjadi Turki, ya adik-adik. Nah, jadi pada saat itu Paulus sedang menjalankan tugas penginjilannya atau mengajarkan tentang firman Tuhan di kota Efesus. Jadi Efesus ini adalah pusat ekonomi Asia Kecil pada saat itu, di mana orang-orang di sana mata pencahariannya adalah berdagang di sepanjang sungai. Jadi latar belakang dan juga kebudayaannya juga beragam di sana ya. Nah, Bapak Paulus di sana ingin memberitakan firman. Ternyata ada beberapa orang di sana yang mengaku sudah dibaptis. Tapi adik-adik, ternyata mereka dibaptis bukan atas nama Tuhan Yesus, melainkan mereka dibaptis dengan baptisan Yohanes gitu ya, seperti yang kita baca di ayat 3 ya. Adik-adik bisa baca. Nah, dari situ Paulus mencoba menjelaskan bahwa kita seharusnya menerima baptisan dalam nama Tuhan Yesus. Dia menjelaskan, dia mengajarkan kepada orang-orang tersebut. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Orang-orang tersebut yang kira-kira berjumlah 12 orang memberikan diri mereka untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi mereka memutuskan untuk percaya dan memberikan diri mereka sebagai pengikut Tuhan. Dan adik-adik setelah mereka dibaptis ya adik-adik, mereka dapat berbicara dalam bahasa roh dan melakukan nubuat-nubuat. Luar biasa ya pekerjaan Tuhan melalui Paulus kepada 12 orang tersebut. Nah, apakah berhenti sampai di situ? Tidak ya adik-adik. Selama 3 bulan setelah itu, Paulus melakukan pengajaran di sana, tepatnya di sinagoge. Sinagoge itu adalah istilah untuk bait Allah ya pada zaman dulu.
Nah, apakah ketika dia melakukan pengajaran, apakah yang dilakukan oleh orang-orang di sana, penduduk di sana? Apakah mendengarkan atau tidak mendengarkan? Mungkin adik-adik udah pada sekolah kan ya? Coba kira-kira kalau misalnya nih gurunya lagi menerangkan di kelas. Nah, adik-adik nih pasti tahu ya. Kira-kira adik-adik mendengarkan atau enggak nih? Atau mungkin ada pernah lihat nggak temennya mungkin tidak mendengarkan atau ngobrol atau bahkan tidur? Ada yang seperti itu ya, Kak Tasya pernah lihat tuh videonya. Gurunya lagi menerangkan, dia tidur gitu kan. Nah, dalam hal ini itu juga terjadi pada Bapak Paulus. Dia kan sedang mengajar firman Tuhan. Tidak semua orang mendengarkan. Malah ada beberapa orang yang mengeraskan hatinya, atau istilahnya tegar hati, dan malah mereka mengumpat dan menyatakan bahwa mereka tidak mau gitu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Paulus. Nah, adik-adik, Paulus akhirnya memutuskan untuk memisahkan orang-orang yang percaya dan tidak percaya. Jadi murid-murid Tuhan itu dia pisahkan dari antara orang-orang yang tidak percaya, dan orang-orang yang percaya ini akhirnya dia berikan pengajaran di sebuah ruangan yang namanya ruang kuliah Tiranus selama 2 tahun. Jadi adik-adik, sekalipun ada orang-orang yang tegar hati ya, yang mencemooh dan juga mengumpat, tapi dia tidak putus asa dan tidak menyerah gitu. Paulus tetap melanjutkan pengajarannya di ruang kuliah Tiranus. Jadi adik-adik, Paulus tetap setia dan bersukacita dalam memberitakan firman Tuhan. Bahkan melalui Bapak Paulus ini, Tuhan menyatakan mujizat-mujizatnya, yaitu menyembuhkan orang sakit dan juga membebaskan roh-roh jahat. Adik-adik bisa baca tuh ya di ayat 11 dan 12. Nah adik-adik, jadi setelah dia melakukan pengajaran yang selama 2 tahun tadi ya, akhirnya adik-adik semua penduduk Asia mendengarkan firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Dan pada akhirnya melalui Bapak Paulus juga mujizat Tuhan bisa dinyatakan melalui kesembuhan dan juga keluarnya roh-roh jahat. Nah, jadi adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari Bapak Paulus? Yang pertama adalah Bapak Paulus adalah contoh di mana dia sebagai pengikut Tuhan, ia melakukan tugas panggilannya sebagai pemberita Injil dan dia melakukan tugasnya dengan baik. Ya adik-adik, sekalipun kondisinya ada yang mencemooh, ada yang tidak setuju, atau ada yang mengumpat ya adik-adik, dia tetap melakukan tugas panggilannya dengan setia dan sukacita. Nah adik-adik, poin yang kedua adalah sekalipun Bapak Paulus ini memberitakan kabar baik, ya Injil Tuhan itu kan adalah kabar baik ya, tapi tidak semua orang mau menerimanya. Ada beberapa orang seperti orang-orang di Efesus ini ya, yang mereka mengeraskan hati atau tegar hati ya adik-adik. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa belajar dari Bapak Paulus, di mana dia tetap setia dan sukacita dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemberita Injil. Nah, untuk saat ini adik-adik, kalau kita bisa hubungkan, kita korelasikan, misalnya adik-adik nih, kita kan sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti harus melakukan hal-hal baik. Dalam adik-adik melakukan hal-hal baik, mungkin tidak semua orang mau mendengarkan. Ada yang memberikan respon yang negatif mungkin, atau mengejek, mengumpat, atau tidak mau mendengarkan. Itu bisa saja terjadi. Adik-adik yang mau Kak Tasya sampaikan, adik-adik jangan menyerah, jangan putus asa untuk terus melakukan hal baik. Misalnya adik-adik nih ya, menegur teman yang salah gitu. Nah teman yang salah ini tidak mau mendengarkan adik-adik, nggak apa-apa gitu ya adik-adik. Adik-adik harus tetap percaya bahwa Roh Kudus bekerja atas diri mereka. Tugas adik-adik adalah terus melakukan hal baik, terus memperkatakan hal-hal baik, dan jangan pernah berpikir untuk menyerah dalam kita melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan.
Tetaplah setia dan sukacita menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan, yang pastinya hidup yang benar dan baik ya adik-adik. Terus yang ketiga, yang terakhir, kita harus bersyukur bahwa penyertaan Tuhan sudah menyertai para penginjil, salah satunya Bapak Paulus ini ya, dalam dia memberitakan Injil sampai akhirnya Injil tersebut dapat kita dengar. Coba deh adik-adik bayangin, kalau misalnya nih tidak ada orang-orang seperti Bapak Paulus yang mau memberikan diri untuk memberitakan firman, mungkin saat ini kita tidak bisa mendengarkan firman tersebut. Kita bersyukur kita sudah boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita saat ini mendengarkannya melalui orang tua kita ya, melalui juga pendeta atau melalui kakak sekolah minggu di IMPA ya, atau melalui guru. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap setia untuk mendengarkannya. Jangan seperti orang-orang di Efesus tadi yang keras hati tadi ya. Mereka tidak mau mendengarkan, mereka malah mengumpat gitu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mendengarkan firman dan kebenaran Tuhan. Bukan cuma hari Minggu ya, bukan cuma pada saat ibadah, tapi kita bisa mendengarkan dan juga membaca firman Tuhan itu setiap hari. Contohnya dari kita saat teduh nih, kan adik-adik bisa saat teduh melalui Sabda Bina Anak Harian, atau kalau tidak ada ya bisa lewat Sabda Bina Umat yang ada sama Papa Mama gitu. Itu kan firman Tuhan yang adik-adik bisa baca setiap harinya. Kenapa harus setiap hari ya? Ya supaya kita semakin mengenal Tuhan. Karena kan ada pepatahnya ya, tidak kenal maka tidak sayang gitu kan. Kita tidak mungkin bisa sayang sama Tuhan tapi kita tidak mengenal Dia. Jadi adik-adik sebagai anak-anak Tuhan kita harus mau dengar-dengaran akan firman Tuhan setiap harinya. Nah, melalui cerita ini apa sih yang bisa kita lakukan? Tadi ya yang pertama ya, kita harus tetap setia dan sukacita dalam kita menyatakan kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Kalau Paulus tadi ya, dia kan memang mengajar kebenaran Tuhan ya. Mungkin adik-adik tidak perlu mengajar seperti itu ya, atau belum mengajar seperti itu, tapi adik-adik bisa melakukannya melalui apa? Tingkah laku adik-adik, tutur kata adik-adik, itu adalah mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada teman-teman adik-adik yang apaan sih sok suci banget gitu. Tapi adik-adik jangan menyerah, jangan putus asa seperti Paulus ya, tetap setia dan sukacita. Lalu yang kedua adik-adik, kita jangan pernah mengeraskan hati kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Justru kita harus terus mendengarkan, membaca firman Tuhan dan memiliki hubungan yang baik pada Tuhan yang harus kita lakukan setiap harinya gitu. Supaya apa? Supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, kita semakin tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Itu harus kita bangun hubungan itu setiap harinya melalui doa, melalui saat teduh, melalui ibadah, banyak yang bisa kita lakukan. Nah, jadi adik-adik untuk aktivitasnya, Kak Tasya mau mengajak adik-adik untuk setiap hari nih ya, kita harus saat teduh. Jadi adik-adik, apa yang harus kita lakukan tiap harinya? Kita berdoa, bangun tidur berdoa ya. Terus kita membaca firman Tuhan, boleh lewat SBAH, kalau tidak ada boleh lewat SBU ya. Lalu untuk doa sebelum tidur juga harus kita lakukan. Nanti adik-adik bisa diisi table yang sudah tersedia di description box. Di layar juga ini ada tampilannya. Adik-adik isi setiap harinya. Adik-adik sudah berdoa belum pagi? Terus sudah baca Alkitab belum? Apa bacaannya hari ini? Lalu apa yang bisa diambil pesan-pesan dari bacaan tersebut? Itu adik-adik isi ya. Nah, melalui aktivitas ini kita mau sama-sama belajar untuk konsisten, untuk terus setia dalam mengenal Tuhan, dalam kita mendengarkan firman Tuhan setiap harinya. Jadi adik-adik, mari kita sama-sama rutin dalam mendengarkan firman, membaca firman, dan juga berdoa. Kalau malas, ya malas boleh sesekali, tapi gak mungkin kan setiap hari adik-adik malas. Yuk kita sama-sama men-challenge diri kita untuk mau sama-sama rajin, lebih rajin dan lebih setia lagi. Untuk apa? Untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan.
Oke adik-adik, demikian firman pada hari ini. Untuk aktivitasnya, nanti minggu depan kita akan review lagi ya. Sekian firman Tuhan pada hari ini, terpujilah Kristus, amin. Gimana tadi ceritanya adik-adik? Bagus kan? Harapannya adik-adik bisa meneladani apa yang boleh diberitakan Kakak Layan melalui firman pada pagi hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 227 sambil mengumpulkan persembahan. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman dan juga sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang kita mau menutup ibadah kita dengan berdoa. Mari adik-adik kita satukan hati kita mau berdoa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu atas kehidupan kami, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini untuk beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh memuji nama-Mu, kami juga sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh belajar dari Bapak Paulus, bagaimana ia tetap setia dan sukacita dalam dia menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh terus melakukan apa yang Engkau kehendaki Tuhan, yaitu perbuatan yang baik dan benar. Dan biarlah Tuhan, melalui firman ini kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus yang baik, kami membawa ke dalam tangan-Mu Tuhan orang tua kami terkasih, untuk Papa dan Mama, Tuhan yang memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, Tuhan yang melindungi mereka, menguatkan dan juga memberikan kesehatan mereka Tuhan. Begitu juga untuk kami anak-anaknya Tuhan di rumah, baik itu diri kami sendiri, untuk abang, untuk kakak maupun adik kami. Biarlah juga kami boleh menjadi keluarga yang hidup rukun, yang juga dengar-dengaran pada orang tua dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami yang saat ini masih belum bisa kami lakukan ibadah secara langsung Tuhan, karena kami masih terus berjuang dengan pandemi ini Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau yang memberkati baik pendeta, majelis maupun kami para jemaat. Kami terus mendoakan Bapa agar pandemi ini pun dapat lekas berlalu, dan Engkau yang kiranya memberkati baik pemerintah, baik tim medis maupun kami sebagai warga negara Indonesia yang baik, agar dapat terus melakukan dan juga mematuhi protokol kesehatan. Kami yakin Tuhan Engkau akan memulihkan kondisi pada saat ini, sehingga kami boleh dapat kembali beraktivitas seperti biasa kembali Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, baik teman-teman di sekolah maupun teman-teman di gereja maupun teman-teman di lingkungan rumah kami. Tuhan yang memberkati dan menyertai setiap aktivitas mereka. Tuhan yang memberkati mereka dalam pertambahan usia mereka. Untuk teman-teman kami yang ulang tahun, biar kiranya Engkau yang menyertai pertumbuhan mereka, Engkau yang memberikan mereka umur yang panjang dan juga kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang baru saja kami kumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami,
agar dapat dipakai dengan baik dan bertanggung jawab untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.